Ini adalah puasa orang terdahulu, akan segera dibacakan. Di kitab terdahulu adalah Yeremia pasal 36 ayat 9 sebagai berikut. Dipersilahkan. Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoakim bin Yosia Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9, orang telah memakmurkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Nikmat sehat, umur, iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, pertama-tama saya sampaikan kepada pimpinan dan seluruh pengurus serta pembina dari MCI Peduli Yogyakarta yang saya hormati, seluruh santriwan santriwati yang saya hormati, dan seluruh peserta dalam kajian dari MCI ini yang saya hormati, khususnya para mu'alaf dari Muhtadin, dari mahasiswa-mahasiswi kajian Islamologi dan Kristologi yang saya hormati dan dirahmati ilahi, khususnya keluarga besar MCI Peduli yang dirahmati Allah. Pada pengajian MCI Peduli Yogyakarta 1444 Hijrah, yaitu atau nasional, yaitu internasional yang ada, yaitu 2023 yang saya hormati, puasanya orang-orang beriman terdahulu akan kita bahas pada kesempatan ini bersama dengan saya dengan sebagai pembina rutin kajian Islamologi dan Kristologi MCI Peduli yang saya hormati. Maka kesempatan ini akan segera dibacakan, dan pengertian mengenai puasa menurut pandangan Islam secara bahasa ialah menahan menurut syariat, ialah menahan dengan niat ibadah kepada Allah dari makan, minum, berkumpul suami istri, dan seluruh yang membatalkannya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Untuk kajian ini, maka segera kita bahas Al-Baqarah 183 yang akan segera dibacakan oleh pembaca Quran terbaik pada kesempatan ini. Dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat ini maknanya kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk yang menggoda manusia untuk tidak berpuasa. Dikatakan Islam ini agama yang puasa, mencegah makan dan minum di siang hari, tidak tidur di malam hari atau sedikit tidur di malam hari. Repot agama, pakai puasa, puasanya nggak makan dan minum, hanya kata orang-orang yang nggak beriman, hanya makan di balik aja, dan seterusnya, kritik-kritik yang ada. Padahal kita berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk yang menggoda orang berislam, orang berpuasa yang dicela, orang berhaji yang dicela, orang yang bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dikatakan Tuhan kok
la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, dikatakan tidak benar karena ada Tuhan, sebutan Tuhan yang dikatakan kami itu padahal ada keterlibatan malaikat dan rasul. Tapi dikatakan Tuhan itu jamak. Kemudian sholat, repot-repot pakai melaksanakan sholat 17 rakaat, pakai wudhu dulu, kentut batal dan sebagainya. Banyak ngaji, nanti sandal yang baru hilang, sepatu yang baru hilang. Kemudian puasa, hidup untuk makan kok. Makan aja kok dicegahnya, untuk makan dibalik. Ya, siang jadi malam dan seterusnya. Repot. Yang kaya disuruh umroh dan haji, pemborosan hanya mau mencium batu dan sirik musyrik terhadap batu. Padahal semua itu ada tuntunan dari kitab-kitab terdahulu, khususnya puasa. Diingatkan, hai orang-orang beriman, kalau mengaku beriman, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman pada kitab-kitab dan rukun iman yang 6, mestinya kalau sungguh-sungguh beriman, ya melaksanakan puasa ini. Inilah orang-orang yang sungguh beriman. Siapa orang-orang yang beriman yang harus melaksanakan puasa itu? Maka dalam kenyataan puasa yang ada, ini telah dilaksanakan oleh orang-orang beriman sejak dahulu. Hal ini bisa kita buka. Kaitan orang-orang beriman ini adalah kita kalau mengatakan beriman, ya mau berpuasa dengan benar. Sebagaimana diwajibkan, sebagaimana itu seperti ya puasa, tidak makan, tidak minum siang hari, malam hari sedikit tidur. Ini adalah puasa orang terdahulu, akan segera dibacakan di kitab terdahulu adalah Yeremia pasal 36 ayat 9 sebagai berikut. Dipersilahkan. Yeremia pasal 36 ayat 9. Dibaca dulu. Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoakim bin Yosia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9, orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Jadi di kitab terdahulu, adapun tahun yang kelima pemerintahan Yoakim bin Yosia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9 orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat, yaitu rakyat di Yerusalem, dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Ini adalah zaman Yakub alaihissalam. Bulan yang kelima telah diperintahkan puasa semua. Bulan ke-9 ini kalau puasa berdasarkan rembulan, bukan berdasar matahari. Berdasarkan rembulan itu bulan pertama, bulan Muharram. Nah, setelah bulan Muharram ini nanti dilanjut yang ada bulan-bulan yang ada dalam perhitungan rembulan atau dalam perhitungan di dalam menghitung bulan. Puasa itu berdasarkan bulan yang ke-9. Pertama Muharram, kedua Safar, ketiga Rajab, ketiga yaitu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi Ramadan itu bulan yang ke-9. Maka bulan ke-9 kalau mengikuti kitab terdahulu di Yeremia mesti puasa. Maka kita akan segera puasa di bulan ke-9. Orang telah memaklumkan, telah diumumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem. Jadi rakyat-rakyat yang beriman di Yerusalem sana yang mestinya puasa, yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Demikian kewajiban puasa di kitab terdahulu telah disampaikan. Adapun puasa ini hukumnya wajib, maka akan segera dibaca di kitab Taurat yang ada Imamat 23 ayat 29. Dibaca silakan.
Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Inilah zaman Musa. Zaman Musa itu karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan, yaitu dari antara orang-orang sebangsanya. Zaman Musa itu tegas, masanya puasa tidak mau merendahkan diri dengan berpuasa, disuruh mengusir bahkan dilenyapkan kalau tidak berdasarkan syariat yang benar. Maka di sini semua mesti wajib puasa. Ini di kitab terdahulu, boleh dibuka di Imamat 23-29. Ini adalah kenyataan yang ada di kitab terdahulu. Adapun orang-orang sebelumnya itu siapa? Orang beriman sebelumnya yang ada di sini adalah disampaikan bahwa orang-orang sebelumnya itu bisa dibaca Qur'annya surat Al-A'raf 142 maksudnya. Dipersilakan dibaca surat Al-A'raf 142. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Jadi setelah malam harinya itu adalah sholat malam, tadarus, kitab-kitab terdahulu yang ada, maka malam Lailatul Taurat terjadi. Ya. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhan 40 hari, 40 malam. Ya, jadi sebenarnya 40 malam ini diambil kaitan Lailatul Qadar Taurat yang ada. Dan berkata Musa kepada saudaranya Harun, karena kenabian Musa itu bersama Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah, dan jangan kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi puasa itu adalah siang tidak makan dan tidak minum, tidak yang membatalkan, malam sholat malam dan banyak tadarus. Sempurnanya puasa 40 hari 40 malam, 30 hari 30 malam atau 29 hari 29 malam di bulan Ramadan. Disempurnakan dengan puasa sunnah Nyawal atau Syawalnya 6 hari, Senin Kemisnya 4 hari 4 malam atau 5 hari 5 malam jika Ramadannya hanya 29. Maka puasa itu yang sempurna 40 hari 40 malam. Demikian dalam hal puasa. Maka di sini diingatkan di kitab terdahulu Ulangan pasalnya ini dan ayatnya ini. Silakan dibaca Ulangan 9 ayat 18. Sudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Seperti yang pertama kali, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum, karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Itulah puasa. Maka kita di bulan puasa harus banyak minta ampun. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak berdoa, mohon ampun atas dosa-dosa kita, memperkuat syahadat kita tiada Tuhan selain Allah, dan memohon surga dunia, surga akhirat.
Siang hari roti tidak dimakan, air tidak diminum, tapi malam hari itu adalah banyak berdoa dan tadarus. Ini zaman Musa dulu. Begitupun disampaikan juga keterangan yang lain di Ulangan 9 ayat 9 dibaca. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak makan dan air tidak kuminum. Itulah puasanya Musa. Sempurna 40 hari 40 malam itu dibagi dua. Wajibnya adalah 30 hari 30 malam, sunahnya 10 hari 10 malam, dibagi dua tadi, Senin, Kamis, dan nyawalnya 6 hari. Demikian Musa dulu di Bukit Tur Sina mendapat 10 perintah Allah. Rasulullah waktu itu yaitu di Gua Hira. Adapun Nabi Isa demikian juga 40 hari 40 malam, bukan tak makan dan tak minum seterusnya, tetapi siang hari tidak makan tidak minum, malam hari sedikit tidur karena banyak tadarus. Demikian juga hal yang ada ini adalah disampaikan bahwa ayo dibaca Keluaran 34 ayat 28 maksudnya. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Nah ini Nabi Musa mendapat Taurat, yaitu 10 perintah Allah. Ya, ini adanya. Apa perintah Allah yang diajarkan? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi buat patung untuk sembahan itu tidak boleh. Maka Kristen itu ya, ada yang salibnya tidak ada patungnya, ada yang ada patungnya. Nah itu kenyataan yang ada. Padahal ini dilarang. Jangan sujud menyembah kepada kepadanya atau beribadah kepadanya. Patung tadi nggak boleh walau untuk media. Sebab aku Tuhan Allahmu, ya, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anaknya dan kepada keturunannya ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tapi ya, aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Maka ingin kabul doanya, berpegang pada perintah Allah, taati alias takwa. Jangan menyebut Tuhan Allahmu atau Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang-orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetap ingat ya, bahwa Allah itu kudus, dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhanmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 yaitu hari Sabat, maka ibadah itu harusnya hari Sabtu, bukan hari Ahad. Di hari Sabat tidak boleh kerja dan seterusnya. Ini 10 perintah Allah lengkapnya. Nanti bisa dibaca, yaitu di Ulangan 7, maksudnya pasalnya 5 ayat 7 sampai 23. Adapun kaitan permasalahan ini, kita khususnya dalam berpuasa ini demikian. Nabi Isa juga puasa 40 hari 40 malam, maka pengikut Isa juga mestinya puasa sebagaimana kita berpuasa. Baca ayat sebagai berikut. Dipersilahkan, ini puasanya Isa. Matius pasal 4 ayat 2 sampai 10. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam lamanya, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti.
Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Inilah puasanya Isa atau Yesus dalam bahasa Yunani. Yesus puasa 40 hari 40 malam, sebagaimana 30 hari 30 malam disempurnakan dengan 10 hari 10 malam itu. Maka orang-orang terdahulu yang beriman pada puasa, berpuasalah. Sebentar lagi masuk bulan puasa. Tapi ketika puasa ada banyak godaan iblis. Itu maka ini puasa itu ada pengajian menjelang puasa, itu akhirnya datangnya ya setelah makanan keluar. Itu godaan iblis. Kajiannya tidak begitu penting. Padahal waktu itu Yesus dicobai oleh iblis di Bukit Cobaan. Bukit Cobaan ini adanya di mana? Di Israel sana. Ketika 2015 saya memimpin jamaah 48 orang ke sana dan termasuk ke Bukit Cobaan ini. Ketika Yesus istilah Jawanya digondol wewe atau digondol iblis. Maka nggak mungkin ada Tuhan di bawah iblis. Ya, kita harus mempertuhan Tuhan yang sungguhan. Maka Yesus dibawa iblis di Bukit Cobaan dan iblis berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Anak Allah ini maksudnya anak pesantren. Itu bukan pesantren yang beranak. Anak Allah itu artinya orang yang taat kepada Allah. Doa, rajin doa. Maka ini dicobain iblis. Ketika takjilan di Masjidil Aqsa Yerusalem, Yesus dibawa gondol wewe istilah Jawa. Dibawa iblis di Bukit Cobaan. Di situ takjilannya tidak ada, adanya batu-batu. Maka kemudian iblis mencobai Yesus. Yesus dicobai iblis. Ya, mestinya kita tahu bahwa tidak ada Tuhan kok dicobai iblis. Kemudian suruh menjadikan batu itu menjadi roti untuk takjilan. Begitulah riwayat. Iblis menggoda, loh kalau kamu Muslim dengan baik, masuk Islam, jangan sampai miskin, doalah supaya kamu kaya, dan sebagainya. Jawab Yesus, manusia hidup tidak dengan roti saja, tidak dengan materi saja, melainkan dengan firman-firman Allah. Firman-firman Allah itu apa? Ngaji kitab-kitab suci. Maka kalau hidup ini hanya takjilan yang penting nasi sudah keluar berangkat dan tidak kebahagiaan. Ya itu pengikut-pengikut yang maaf perlu perbaikan. Ya, oleh karena itu mari kita kajian-kajian buka puasa, jangan menunggu nasi datang. Sebelumnya datang dulu makanan rohani, yaitu ngaji dulu. Karena kecerdasan spiritual itu penting dibanding dengan kecerdasan fisik yang ada. Maka demikian puasanya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yakub, dan kita umat Islam. Maka umat Islam jangan sampai karena yang lain tidak puasa kemudian tidak kuat puasa. Justru yang puasa harus menghormati yang tidak puasa. Itulah permainan-permainan kata-kata. Oleh karena itu, demikian mengenai puasanya para nabi terdahulu sepintas. Maka jangan lupa putaran berikutnya diikuti lagi untuk lebih paham.
Bagaimana puasanya para nabi, termasuk puasa Senin Kemisnya dan sebagainya. Ternyata yang menyembah waktu itu, Isa disuruh nyembah iblis, gak mau, walau mau dibeli harta emas permata dunia seisinya. Maka umat Islam ini bisa jadi dicoba, karena mau dibeli pangkat, mau dibeli harta, mau dibeli profesi, akhirnya ubud dunya wa kara'iyatil maut, mengejar dunia, lupa kepada surga. Surga ditukarkan kepada dunia yang sementara. Itulah pengikut-pengikut iblis. Maka kita harus teguh, ikuti Allah, cintai Allah melebihi segala cinta yang ada. Dunia ini hanya mata'ul hayatid dunya, wallahu indahu husnul ma'ab. Dunia ini hanya permainan sepintas. Jangan sampai menjadi orang-orang yang lupa diri, dimabuk cinta duniawi, akhirnya lupa surgawi. Sehingga berpuasa untuk menggapai takwa kepada Allah Ta'ala. Dan dengan takwa itu derajat sebaik-baiknya di dunia sampai di surga. Demikian kajian ini. Jangan lupa ikuti seri berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasru minallah wa fathun qarib. Saya sampaikan kepada pengacara untuk menyampaikan pengumuman dan doa penutup.